Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Herunisa, NIM 1800899, nomor absen 11 dari Penjas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 5, yang dimana di dalamnya ada pendarahan, shock, dan cedera otot rangka. Nah, saya hanya akan menjelaskan tentang satu materi, yaitu pendarahan. Nah, lanjut ke materi, yaitu pendarahan. Nah, pendarahan ini terjadi akibat rusaknya dinding pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh ruda paksa atau yang disebut dengan trauma dan atau bisa juga oleh penyakit. Nah, ada pun jenis-jenis pendarahan, yaitu yang pertama pendarahan luar dan kemudian ada pendarahan dalam. Yang dimaksud dari pendarahan luar itu yaitu pendarahan yang tampak terlihat jelas keluar dari luka terbuka. Nah, misalkan kita teriris oleh pisau. Nah, otomatis kan kita melihat darahnya keluar. Nah, itu yang dimaksud dengan pendarahan luar. Atau misalkan orang yang kecelakaan, nah darahnya keluar, nah itu yang dimaksud dengan pendarahan luar. Nah, kemudian yang kedua ada pendarahan dalam. Nah, yang dimaksud dengan pendarahan dalam ini biasanya tidak terlihat dan kulit tampak rusak, kadang terlihat di bawah permukaan kulit berupa memar. Nah, misalkan kita terkena atau berbenturan dengan benda-benda keras. Nah, otomatis misalkan di lutut kita berbenturan dengan benda keras di lutut. Nah, kita tidak mengeluarkan darah, misalkan lutut kita tidak mengeluarkan darah, tetapi misalkan mengeluarkan warna biru, misalkan keungu-unguan, misalkan gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan pendarahan dalam. Nah, si darahnya itu tidak keluar terlihat keluar jaringan kulit. Nah, ada kualifikasi pendarahan. Nah, yang pertama yaitu pendarahan nadi atau arteri. Nah, pendarahan nadi atau arteri ini keluar memancar seirama denyut nadi dan warnanya pun merah terang. Kemudian ada pendarahan balik atau pendarahan pena. Nah, yang dimaksud dengan pendarahan ini, nah darahnya itu keluar mengalir. Warnanya berbeda dengan pendarahan nadi. Nah, warna pendarahan balik ini berwarna merah gelap. Nah, lalu kemudian yang ketiga ada pendarahan rambut atau bisa disebut dengan kapiler. Nah, darahnya keluar merembes. Nah, warnanya sama dengan warna pendarahan balik. Nah, yaitu berwarna merah gelap. Nah, adapun cara penanganan untuk pendarahan. Nah, perlindungan untuk penolong. Nah, kita menggunakan APD, jangan menyentuh mulut, hidung, mata, makanan sewaktu memberikan perawatan kepada korban. Nah, buang bahan-bahan yang telah ternoda, karena ketika ada misalkan bahan-bahan yang ternoda, otomatis ditakutkan si korban akan mengalami infeksi, karena misalkan kan si bahan-bahan tersebut sudah ternoda, misalkan di dalam nodanya itu ada kuman. Nah, otomatis takutnya si kuman masuk bercampur dengan darah dan masuk ke tubuh korban dan akan menyebabkan infeksi. Nah, lalu kita mengendalikan pendarahan luar dengan cara TET. Nah, yang dimaksud dengan TET ini yaitu tutup, elepansi, tekan jalur aliran darah. Nah, cara penanganan pendarahan ini yang pertama yaitu tutup pendarahan. Nah, kita bisa menutupnya dengan kain yang bersih. Lalu ketika selesai, misalkan kita sudah membawanya ke rumah sakit, nah kita bisa mengganti atau dokter atau yang menangani pasien tersebut lebih lanjut bisa mengganti pembalutnya
pembalut yang pertama kita gunakan. Takutnya pembalut tersebut kan misalkan dalam penanganan yang sesuatu yang genting, misalkan kita tidak bisa mencari pembalut atau penutup luka yang bersih, misalkan seadanya gitu, maksudnya bukan tidak bersih tapi seadanya gitu. Nah, setelah itu kita bisa atau dokter yang di sana bisa menggantikannya agar tidak terjadi infeksi. Nah, kemudian ada E, yang dimaksud dengan E ini elepansi. Nah, elepansi ini jadi tempat luka yang tadi harus lebih tinggi dari jantung. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tekan jalur aliran darah. Nah, kita harus menekan, misalkan kita terkena sabetan pisau misalkan di daerah sini. Nah, misalkan kita berdarah di daerah sini, otomatis kita harus menekan. Kalau misalkan si lukanya sedikit atau kecil, kita bisa menekannya terus-terusan. Misalkan kita tekan aja aliran darah yang keluar, misalkan kita keluar darahnya di sebelah sini, misalkan kita tekan saja. Nah, lama-kelamaan darahnya akan berhenti. Nah, kalau misalkan lukanya besar, menganga, misalkan kita harus cepat-cepat membawa ke rumah sakit, atau bisa kita tutup dulu dengan pembalut atau kain. Nah, yaitu ada di sini ada perawatan pendarahan. Nah, kita harus menenangkan penderita. Nah, atau kita harus menenangkan si korban. Nah, lalu kita juga bisa yang tadi melakukan yang tadi penanganan pendarahan yang TET itu, yaitu tutup pendarahan, elepansi, kemudian tekan jaluran aliran darah. Nah, kita juga harus membalut darah, harus membalut pendarahan tersebut. Kemudian kita bisa membawanya ke rumah sakit. Nah, sekian pemaparan materi saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.